Halo semuanya, apakah Anda ingin belajar tentang Kongres Pemuda? Nah, hari ini saya, Spring, Emily, Miss Cha, dan Nadia dari kelas 8A akan menjawab semua pertanyaanmu tentang Kongres Pemuda. Kongres Pemuda adalah kongres nasional yang diadakan 2 kali di Jakarta atau pada waktu itu di kota Batavia. Agar lebih mengetahui tentang latar belakang Kongres Pemuda, kita harus tahu terlebih dahulu tentang politik etis. Nah, pada awal ke abad ke-20, Belanda mendirikan politik etis, yaitu pemikiran bahwa Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat pribumi. Politik etis yang terangkum dalam Trias van Deventer meliputi: pertama, irigasi atau pengairan yang membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Yang kedua adalah imigrasi, yaitu mengajak penduduk untuk bertransmigrasi. Dan ketiga adalah edukasi, yaitu memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Nah, pengaruh politik etis ini lebih spesifik dalam bidang pengajaran dan pendidikan, sangat berperan dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Indonesia, serta pembangkitan pergerakan nasional dan pembangunan sikap nasionalisme. Sejak tahun 1900, berdirilah sekolah-sekolah untuk kaum priai maupun rakyat biasa yang hampir merata di semua daerah-daerah Indonesia. Dengan politik etis ini, banyak rakyat pribumi Indonesia yang terdidik dan terpelajar. Nah, dari sini inilah mereka berupaya melakukan pergerakan untuk perbaikan masyarakat pribumi yang didiskriminasi dan dirugikan akibat kolonialisasi. Melalui organisasi-organisasi, karena organisasi dapat menyatukan banyak orang atas dasar ide atau identitas kedaerahan yang sama. Organisasi-organisasi seperti ini juga disebut organisasi bersifat kedaerahan. Pada tahun 1908, lahirlah organisasi pergerakan nasional pertama, Budi Utomo, yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Setelah itu, berbagai organisasi pemuda bersifat kedaerahan pun didirikan. Dari banyaknya organisasi pemuda yang ada, banyak juga pemikiran atau gagasan yang berbeda-beda. Meskipun memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mencapai cita-cita bangsa, yaitu perbaikan nasib rakyat pribumi dan kemerdekaan bangsa. Untuk memperoleh suatu kesatuan atas perbedaan setiap organisasi dan mengawali kolaborasi antara organisasi-organisasi kedaerahan, maka dilakukanlah sebuah pertemuan besar yang disebut Kongres Pemuda atau Kongres Pemuda I, atau juga dikenal dengan Kongres Pemuda yang pertama. Kongres ini menjadi salah satu jalur yang diambil untuk memperbesar gerakan kemerdekaan. Sebenarnya, Kongres Pemuda II tidak direncanakan, tetapi karena kegagalan upaya Kongres Pemuda yang pertama, maka dilaksanakanlah Kongres Pemuda yang kedua. Sekarang, mari kami lebih mendalami tentang Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I diselenggarakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei pada tahun 1926 di Jakarta. Kongres Pemuda I dihadiri oleh wakil-wakil organisasi seperti Jong Java, Jong Sumatranen Pon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamietan Pon, Sutradarenden Minhasers, Jong Bataks Pon, dan pemuda kaum Teosofi. Kongres tersebut terdiri dengan 11 anggota, yaitu Muhammad Hatta, Sugiono, Sunardi Moljadi, Supangkat, Agus Prawirnata, Soekarno, Sulasmi, Kodjo Sungkono, Abdul Ghani, dan Muhammad Tabrani sebagai pemimpinnya. Tujuan utama Kongres Pemuda I adalah untuk membangkitkan semangat kerjasama antar organisasi pemuda. Sejak berdirinya organisasi Budi Utomo, banyak organisasi pemuda lain mulai memuncul. Seiring waktu, lebih banyak organisasi pemuda lain yang muncul. Karena banyaknya organisasi pemuda yang ada dengan tujuan yang sama, maka dibuatnya Kongres Pemuda I, yaitu pertemuan besar untuk para organisasi-organisasi. Pada hari pertama, yaitu pada tanggal 30 April, yang diadakan di gedung Vrijmetselaars atau yang sekarang dinamakan Gedung Bappenas. Kongres dibuka dengan pidato yang mengungkapkan bahwa ada banyak cara untuk membebaskan diri dari penjajah.
Oleh sebab itu, tak berani meminta para peserta kongres untuk menjadi tonggak kekuatan untuk kemerdekaan Indonesia. Pada hari kedua, kongres dibuka dengan topik utamanya yaitu kedudukan wanita. Hari kedua mengungkapkan bahwa tidak laki-laki saja yang perlu untuk mencapaikan kemerdekaan Indonesia. Juga dikatakan jika seorang ibu adalah pertama yang akan mengajarkan rasa cinta tanah air kepada anaknya. Jaksodipura juga menuntut agar istri memiliki hak yang sama dengan suami. Pada hari ketiga, mereka membicarakan tentang bahasa persatuan Indonesia. Muhammad Yamin meyakini bahwa bahasa Melayu dapat menjadi bahasa persatuan Indonesia. Pinantoan juga berpidato tentang agama-agama di Indonesia. Menurutnya, untuk mewujudkan persatuan Indonesia, umat Muslim dan Kristen perlu meninggalkan kefanatikan mereka akan agama. 3 hasil yang dihasilkan dalam Kongres Pemuda 1 termasuk mengakui dan menerima cita-cita untuk mewujudkan persatuan atau kemerdekaan Indonesia, mengusulkan agar semua perkumpulan pemuda bersatu dalam organisasi pemuda Indonesia, adanya upaya untuk menghilangkan pandangan alat, sifat kedaerahan yang kolot, dan sebagainya. Walaupun Kongres Pemuda 1 sudah selesai, kongres ini masih belum berhasil. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa kongres tersebut belum berhasil. Belum tiba waktunya organisasi daerah berpadu menjadi suatu organisasi yang tunggal, dan masih terdapat keraguan pada sebagian organisasi pemuda akan kegunaan persatuan. Masih terdapat kesalahpahaman dan kurang pengertian tentang perlunya fusi di antara organisasi pemuda itu. Adanya pandangan yang berbeda mengenai persatuan nasional dari kaum teosofi yang terasa menjalankan perannya waktu itu. Wah, terima kasih Nadia sudah membicarakan tentang Kongres Pemuda 1. Tetapi kita masih ada Kongres Pemuda 2 loh. Ayo, mari kita mengetahui tentang Kongres Pemuda 2. Pada tanggal 27 Oktober hingga 28 Oktober 1928, di Jakarta dilaksanakan Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2 adalah pertemuan besar yang kelanjutan dari Kongres Pemuda 1 yang berlangsung pada 30 April hingga 2 Mei 1926. Pertemuan Kongres Pemuda 2 dihadiri oleh lebih dari 700 orang yang berasal dari berbagai organisasi dan agama. Apa saja kategori organisasi pemuda yang terlibat? Organisasi pemuda yang terlibat dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama bersifat kedaerahan seperti Jong Java, Jong Batak, dan Jong Ambon. Kategori kedua berbasis study club seperti Indonesische Study Club, dan kategori ketiga berbasis nasionalisme dan agama seperti Perhimpunan Indonesia dan Jong Islamieten-Bond. Kemudian, latar belakang mengapa Kongres Pemuda 2 terjadi. Kongres Pemuda 2 dilaksanakan karena dampak dari gagalnya upaya Kongres Pemuda 1 pada 1926 untuk mewujudkan cita-cita persatuan pemuda dan berkembangnya pemikiran politik secara terbuka para pemuda yang didorong oleh berbagai peristiwa. Pasti kalian kepo kan mengapa alasan pemikiran politik para pemuda berubah? Sebenarnya, para pemikiran politik pemuda lebih terbuka karena setelah pemberontakan PKI yang gagal, ada munculnya mula pergerakan pemuda yang bersifat kooperatif maupun non-kooperatif, pulangnya anggota Perhimpunan Indonesia dari Belanda. Bukan itu saja, tetapi berdirinya partai-partai politik sejak 1927 juga mengaruh loh. Partai-partai politik tersebut seperti Golongan Karya, Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, Partai Islam Perti, dan Partai IPKI. PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia pun meminta para pemuda untuk meneliti hambatan saat pelaksanaan Kongres Pemuda 1. Pada 2 Mei 1928 di Klub Gebo, Jalan Keramat Raya, para pemuda pelajar bertemu dan akhirnya sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda 2.
Pada 12 Agustus 1928, para pemuda dari berbagai organisasi kembali mengadakan pertemuan di mana dibentuklah panitia kongres, waktu, dan tempat, serta tujuan Kongres Pemuda II. Siapa saja yang dipilih sebagai panitia Kongres Pemuda II? Panitia Kongres Pemuda II anggotanya adalah Sugondo Jojo Pospito sebagai ketua, RM Joko Marsad sebagai wakilnya, Muhammad Yamin sebagai sekretaris, Amir Syarifuddin sebagai bendahara, Johan Muhammad Tejaja sebagai pembantu 1, R. Katja Sungkana sebagai pembantu 2, RCL Senduk sebagai pembantu 3, Johannes Lemina sebagai pembantu 4, dan Rodjani Suot sebagai pembantu 5. Disepakati juga bahwa Kongres Pemuda II akan dilaksanakan tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 dan dibagi dalam 3 rapat umum di 3 gedung berbeda. Apa saja tujuan Kongres Pemuda II? Tujuan Kongres Pemuda II adalah untuk melahirkan cita-cita semua perkumpulan para pemuda Indonesia, membahas tentang masalah pergerakan pemuda Indonesia, memperkuat kesadaran kebangsaan, dan memperteguh kesatuan Indonesia. Seorang komisaris polisi dan petinggi pemerintah kolonial Belanda juga akan hadir untuk mengawasi pergerakan pemuda agar tidak membahayakan pemerintah kolonial. Sekarang, saya akan mulai membicarakan tentang rapat-rapat Kongres Pemuda II. Rapat pertama. Rapat pertama Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1928 pada pukul 7.30 hingga 11.30 di Gedung Katolieke Jongelingen Bonn atau KJB yang sekarang bernama Lapangan Benteng. Dalam rapat pertama, para peserta membahas mengenai pentingnya bahasa Melayu untuk dijadikan sebagai bahasa politik agar menciptakan persatuan dan kebangsaan Indonesia, dan gagasan untuk mewadahi perjuangan pergerakan dalam bentuk organisasi yang bersifat nasional. Sugondo Jojo Puspito juga berharap mereka dapat mempererat semangat persatuan di antara para pemuda. Rapat kedua. Rapat kedua Kongres Pemuda II dilaksanakan pada hari Minggu 28 Oktober 1928 pada pukul 8 hingga jam 12 di Gedung OS Java Bioskop, Jalan Medan Merdeka Utara. Pada rapat kedua, para peserta membahas tentang pentingnya peran pendidikan untuk membantu mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Sarwidiman Gunsarkoro Sarwono dan Ki Hajar Dewantara sebagai pembicara Kongres juga menyampaikan pentingnya pendidikan nasional untuk diberikan kepada setiap anak Indonesia. Sekarang kita berada di rapat ketiga. Rapat ketiga dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 pada pukul 17.30 sampai dengan 23.30 di Gedung Indonesische Club Gebouw di Jalan Kramat Raya 106. Rapat ketiga membahas tentang arak-arakan pandu, penyampaian hal mengenai kepanduan oleh Ramelan, penyampaian dari Pergerakan Pemuda Indonesia, dan Pemuda di Tanah Luaran oleh Sunario. Mengambil keputusan dan mengakhiri kongres, saat rapat ketiga menjelang pukul 22, seluruh peserta kongres berkumpul untuk merumuskan hasil kongres. Dalam kongres tersebut, Muhammad Yamin membacakan rumusan resolusi yang ia buat dengan baik dan jelas, di mana keputusan Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 dibacakan oleh ketua untuk meminta persetujuan dari para peserta. Pada saat itu, keputusan Kongres itu disebut Ikrar Pemuda yang sekarang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Maka, apa saja hasil yang kita dapatkan dari Kongres Pemuda II? Pada akhirnya, Kongres Pemuda II menghasilkan Sumpah Pemuda yang sejak tahun 1959 diperingati setiap tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Karena adanya Sumpah Pemuda dari Kongres Pemuda II pada tahun 1928, Indonesia dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan pemuda Indonesia. Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga,
Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia.